Halo guys, apa kabar semuanya? Dan selamat datang bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video aku di channel Aspedia. Nah, pada video Aspedia episode 11 ini, aku akan menceritakan kisah salah satu karakter yang ada pada anime One Piece Movie Gold. Karakter ini bernama Bakarat. Dia adalah seorang wanita yang bertugas sebagai pemandu tamu VIP di kota Grand Tesoro. Dia juga salah satu eksekutif dari Guild Tesoro, si pemilik Grand Tesoro. Dia adalah pemakan buah iblis dan masih hidup sampai sekarang. Tapi sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Aspedia. Oke deh, kita lanjut aja langsung ke ceritanya. Ceritanya ini berawal ketika bajak laut topi jerami telah sampai ke Grand Tesoro. Mereka disambut oleh wanita tinggi yang langsing. Dia terlihat memiliki rambut panjang dan berkulit coklat terang dengan mengenakan gaun hitam. Dengan ramah, dia memperkenalkan diri bahwa dia bernama Bakarat dan akan melayani tamu VIP seperti mereka. Luffy mempertanyakan di mana dia mengenal mereka. Kemudian dia menunjukkan buku catatan tentang semua buronan pemerintah dunia. Kemudian dia meminta mereka untuk memasuki alat transportasi khas Grand Tesoro, yaitu mobil yang ditenagai oleh 8 kura-kura emas dengan tujuan kota Grand Tesoro. Selama perjalanan, dia menjelaskan tentang lokasi-lokasi di Grand Tesoro dan apa saja yang terdapat di dalamnya. Dia mengatakan bahwa kapal Tesoro memiliki panjang 10 km yang ditarik oleh kura-kura raksasa dan sudah diakui oleh pemerintah dunia. Kemudian mereka sampai pada daerah kelas 1. Robin menanyakan apakah kota itu terbuat dari emas karena semuanya terlihat seperti emas. Bakarat mengiyakan dan menjelaskan siapa pemilik Grand Tesoro tersebut. Lalu Nami berpikiran untuk mencuri di sana dan langsung disahutnya bahwa itu perbuatan yang dilarang karena di setiap sudut kota telah dipasang CCTV. Dia memberitahu apapun yang dilakukan akan segera diketahui oleh penjaga. Ketika Luffy memaksa agar perjalanan mereka dipercepat, Bakarat meminta untuk mengganti pakaian mereka terlebih dahulu supaya terlihat lebih berkelas. Setelah mengenakan pakaian masing-masing, Nami menanyakan apakah mereka boleh memakai itu. Dia memperbolehkan karena mereka adalah tamu VIP dan mereka berada di kota perjudian yang bebas melakukan apa saja asalkan membayar. Setelah itu, dia memperkenalkan kasino terbesar di kota itu sekaligus tempat tujuan mereka, yaitu hotel terbesar di Grand Tesoro yang bernama The Rioro. Kemudian datang sekelompok anak-anak berlari mendekati mereka dan menawari sekelompok topi jerami setangkai bunga. Lalu Bakarat mendekati anak-anak tersebut, menyuruhnya untuk pulang dengan ekspresi mengancam dan wajah sangar, tetapi tetap elegan. Akhirnya anak-anak itu pergi dengan berlari karena takut dengan Bakarat. Setelah mereka memasuki The Rioro, dia menjelaskan bahwa terdapat berbagai jenis permainan dan kemudian dia meminjamkan chips senilai 20 juta berry yang dapat digunakan untuk berbagai permainan. Ketika topi jerami mengikuti berbagai permainan, dia selalu di samping mereka untuk memberi semangat dan kelihatan senang ketika mereka menang. Ketika topi jerami telah menghasilkan 30 juta berry, dia menawari mereka untuk ke ruang VIP untuk mengikuti perjudian yang bisa membuat mereka menjadi miliarder. Dengan yakin Nami mengiyakan. Mereka menaiki lift menuju ruang VIP. Lalu dia memanggil Tanaka untuk menyambut mereka. Sewaktu sampai ke ruang VIP, angkatan laut lewat di samping mereka. Kemudian dia menjelaskan Grand Tesoro telah memiliki perjanjian dengan pemerintah dunia bahwa bajak laut tidak akan diganggu oleh angkatan laut. Setelah mereka melihat atraksi dari Dice, lalu dia mengatakan kalau mereka menang akan mendapatkan 300 juta berry. Luffy langsung mengikuti permainan tersebut dan dia menang. Setelah kemenangan Luffy, Tesoro datang dan menantang Luffy untuk bermain dengan tawaran yang menarik dan Luffy mengiyakannya. Ketika Luffy duduk, Bakarat melepas sarung tangannya lalu menyentuh bahu Luffy untuk mendukungnya sambil tersenyum. Akhirnya Luffy kalah
Robin yang menyadari hal tersebut bertanya kepada Bakarat, apakah dia pemakan buah iblis? Dia mengiyakan dan menyebut buah iblis yaitu Raki-Raki Nomi yang mempunyai kekuatan untuk mengambil keberuntungan orang lain lalu merubahnya menjadi kesialan. Setelah itu Luffy mengalami sakit perut lalu menginjak kulit pisang dan akhirnya terlempar. Kemudian Bakarat, Dice, Tanaka, dan Tesoro berkumpul. Tesoro mengatakan kelompok topi jerami telah tertipu dan Tesoro meminta mengembalikan pinjaman mereka dengan cara bekerja di sana. Kelompok topi jerami tidak setuju dengan itu, kemudian melawannya. Bakarat pura-pura keseleo untuk memancing Sanji. Pancingan itu berhasil, dia menyentuh dagu Sanji dan membuat keberuntungannya menjadi kesialan. Zoro menyerang Tesoro, tapi berhasil dihentikan dengan menjadikannya emas. Tesoro memaksa mereka untuk membayar hutang untuk mencegah eksekusi Zoro pada besok malam. Pada besok malamnya, acara telah dimulai. Dia berada di atas panggung menyaksikan acara pengeksekusian Zoro. Ketika terjadi pemadaman listrik dan semburan air laut dari cerobong panggung, dia lari membawa payung untuk Tesoro. Sewaktu terjadi perdebatan, dia terus berada di samping Tesoro. Kemudian dia terkejut melihat Tesoro marah lalu menghancurkan panggung tersebut. Kelompok topi jerami lari untuk menghindarinya. Pertarungan pun dimulai. Bakarat muncul di belakang Usopp, Chopper, dan Brook. Sekarang dia memakai armor yang terbuat dari emas pemberian Tesoro dan memiliki pedang. Kemudian menyentuh bawahannya yang dia lewati lalu semuanya tertimpa pilar. Lalu Usopp menembaknya, tetapi secara kebetulan terkena bawahannya. Dia menjelaskan kekuatan lain dari buah iblisnya, bahwa dia bisa menggunakan keberuntungan tersebut. Kemudian dia membuang pedangnya dan dengan sombong mengatakan bisa mengalahkan mereka bertiga hanya dengan koin. Ketika dia melempar koin tersebut, koin itu menggelinding yang menyebabkan rangkaian peristiwa dan berakhir pada jatuhnya bom dan mengenai mereka bertiga. Dia terus menggunakan koin tersebut untuk menyerang mereka. Lalu Usopp memiliki ide dan dia kabur. Melihat itu, Bakarat menyeringai dan mengatakan bahwa teman mereka pengecut. Chopper dan Brook terus diserang. Tak berapa lama Usopp datang dan menembak koin yang dilempar Bakarat dengan bungkusan besar. Lalu dia menembak Bakarat. Bakarat dengan percaya diri tidak mungkin dikalahkan. Tetapi dia terkena tembakan Usopp dan mempertanyakan kenapa. Lalu bungkusan itu terbuka, dia terkejut bahwa itu berisi mesin slot judi dengan perolehan jackpot. Dia mengetahui keberuntungannya telah habis karena mesin itu. Akhirnya dia pingsan dan berhasil dikalahkan. Setelah kejadian Grand Tesoro, dia bersama Geretsu sedang berjalan menikmati festival bajak laut pada Mupi Stampede. Ya, itulah seluruh cerita Bakarat pada anime One Piece Mupi Gold. Semoga video kali ini memberi informasi yang bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa lagi pada video Aspedia episode 12. Terima kasih dan bye-bye.